setting dan situasi tempat awal kisah yang baru saja kita dengarkan adalah di tepi pantai dengan perahu-perahu para nelayan dan nelayan-nelayan yang sudah turun serta membersihkan jala mereka. Itu berarti kita langsung tahu dengan pasti mereka adalah para nelayan yang kerjanya sehari-hari ada dalam perahu bergelut dengan ombak dan gelombang yang besar untuk menangkap ikan demi menghidupi keluarga mereka. Gambaran seperti ini langsung juga bisa membantu kita untuk melihat ke dalam kehidupan rutin keluarga kita masing-masing dengan jenis dan rutinitas pekerjaan yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Lalu rupanya Yesus sedang berjalan dan dia melihat ada kerumunan orang dan perahu. Lalu entah itu Yesus tahu atau sengaja, ia memilih masuk ke dalam salah satu perahu. Dan perahu itu adalah perahu Simon Petrus. Dan dari atas perahu itu dia mulai mengajar banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah selesai bicara dan mengajar, Yesus berkata kepada Simon Petrus, tadi kita dengar, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Kita tidak tahu bahwa apakah semalam suntuk itu mereka sudah cukup mendapat ikan, tetapi jawaban Simon Petrus pada bagian kalimat setelah Yesus memerintahkan untuk menebarkan jala, membuktikan kepada kita bahwa mereka ternyata tidak mendapat apa-apa. Karena itu lalu Simon Petrus dia menjawab, dia mengatakan bahwa Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau memerintahkan, maka aku akan menebarkan jala juga. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk masuk ke dalam bagian ini sambil melihat kembali bagian awal tentang situasi perahu para nelayan dan apa yang mereka lakukan. Dan Injil juga mengatakan kepada kita setelah Simon Petrus mengikuti apa yang dikatakan Yesus, maka mereka kemudian menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka hampir koyak dan perahu-perahu mereka hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para nelayan dan perahu mewakili begitu banyak karya kerasulan, perutusan, dan kehidupan real kita manusia. Dalam jemaat dan komunitas kita, mungkin hanya ada satu atau dua yang melakukan pekerjaan sebagai nelayan. Ada petani, ada pegawai, ada buruh, dan ada macam-macam jenis pekerjaan yang dilakoni. Semua itu demi kehidupan, demi masa depan anak-anak dan keluarga. Maka kita pun juga pasti pernah mengalami suatu saat ketika pekerjaan dan rutinitas yang sudah kita kerjakan itu tidak memberikan hasil yang maksimal. Artinya kita merasa tidak cukup dengan uang yang kita peroleh itu, sebagaimana Petrus tadi dia mengatakan bahwa semalam suntuk kami bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Mungkin dalam konteks kita mendapat tentu uang sebagai upah kerja kita, tetapi karena begitu banyaknya kebutuhan lalu uang itu terasa menjadi tidak cukup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi gambaran ini juga mau mengatakan di sisi yang lain bahwa antara Allah dan manusia, Allah senantiasa
selalu memanggil orang-orang yang Dia pilih dan Dia utus untuk mewartakan karya kasih Allah di muka bumi ini. Dan menarik sekali dalam bacaan pertama tadi, ketika sang nabi saat mendengar Tuhan mengatakan siapa yang akan kuutus, dia dengan gagah perkasa mengatakan, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga kehidupan kita dalam komunitas Kristiani, dalam paroki, dalam keuskupan, dalam lingkungan dan KBG. Senantiasa dibutuhkan orang-orang yang mau dan rela memberikan diri, tenaga dan waktu sebagaimana dikatakan sang nabi, ini aku, utuslah aku. Tidak gampang untuk memberikan diri, hidup, tenaga dan waktu kita bagi sesuatu yang tidak mendatangkan uang. Mengapa? Karena manusia butuh uang. Kita memang orang mengatakan bahwa uang bukan segala-galanya, tapi tanpa uang segala-galanya tidak akan terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil dan juga bacaan-bacaan suci mengajarkan kepada kita bahwa bagaimanapun sibuknya kita dengan pekerjaan-pekerjaan rutinitas dan perutusan kita, terutama untuk kehidupan keluarga kita, tetapi jangan lupa bahwa Allah memanggil kita secara pribadi untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran, hati, dan juga apa yang kita miliki untuk kehidupan kita bersama dalam komunitas. Rasul Paulus tadi dengan tegas dia merasa tidak pantas karena sebagai seorang yang pernah bekerja menjadi orang yang mengejar dan membunuh para utusan dan orang-orang yang mengikuti Kristus. Allah dengan cara yang luar biasa menyentuh, memanggil dia, dan pada akhirnya dia menjadi salah satu rasul besar yang ikut serta di dalam perutusan untuk mewartakan cinta kasih Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita memiliki riwayat dan cara yang berbeda-beda bagaimana Tuhan menyentuh, menyapa dan memanggil kita untuk ikut ambil bagian dalam perutusan dan pelayanan di tengah masyarakat dan gereja. Memang kadang-kadang kita sering mendengar pada saat pergantian pimpinannya, misalnya pada lingkungan dan KBG, ada juga begitu banyak alasan klasik. Saya tidak biasa, saya belum pernah menjadi pemimpin, saya berdiri di depan orang itu kaki tangan saya gemetar, itu saya bisa hampir jatuh itu kalau berdiri di depan banyak orang, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin kita bisa mengerti dan masuk akal alasan-alasan itu. Tetapi yang mau saya tegaskan di sini adalah kita bisa memberikan diri, tenaga, waktu kita dalam cara yang beraneka macam ragam. Kita bisa menjadi umat yang aktif dan terlibat penuh dalam perayaan-perayaan, dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan basis dan paroki. Itu juga sudah satu cara kita menjawab panggilan Allah dan menjadi orang yang mengatakan, ini aku, utuslah aku. Maka pada kesempatan ini saya perlu sedikit menggarisbawahi bagaimana sebagian dari kita sudah dengan setia memberikan diri, waktu dan tenaga mereka dalam kehidupan bersama dalam pelayanan dan perutusan. Entah itu hanya sebagai orang petugas liturgi, misalnya lektor, pemazmur, dan juga mungkin adik-adik kita di depan ini yang sangat setia. Mereka pelajar, mereka sekolah, tetapi pada hari Minggu, hari-hari raya mereka dengan setia. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya mereka ini tidak bersedia atau tidak ada, maka mungkin kita merayakan Ekaristi tanpa misdinar atau pelayan atau putra-putri altar. Itu satu contoh kecil. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini sekali lagi betapapun kecilnya bagian
perutusan dan pelayanan itu akan menjadi bermakna dan sangat berarti ketika kita betul-betul memberikan diri kita dalam perutusan dan pelayanan itu. Maka ketika minggu lalu pada waktu pelantikan pengurus Santo Yosef, saya sedikit mengatakan bahwa ketika kita sudah berani berkomitmen mau dipilih, dan ketika kita membacakan kesetiaan kita sebelum dilantik dan diberkati oleh imam, itu tandanya bahwa Anda sudah mengikat kaul dan janji serta sumpah kepada Tuhan untuk melayani sesama saudaramu. Maka ketika Romo katakan setelah janji, kemudian apa yang terjadi justru bertolak belakang. Nah, itu lalu Romo mengatakan bahwa seperti kalau hal itu terjadi, itu seperti Romo katakan tentang cerita yang saya ulangi lagi tentang seorang ibu, ya. Seorang ibu suatu hari dia sakit keras, lalu dia mau pergi ke konsultasi untuk bertemu dengan dokter untuk supaya dokter mendiagnosa, menganalisa kira-kira ibu ini sakit penyakitnya apa. Maka setelah duduk lama menunggu dan ketika namanya dipanggil, dia duduk manis di depan dokter. Kemudian dokter tanya, "Ibu, apa keluhanmu?" Lalu ibu itu dia mengatakan, "Dokter, jantung saya itu berdebar-debar dan saya kalau berbicara itu mulut saya bergetar seperti rasanya seperti orang yang komat kamit." Lalu kemudian dokter itu melihat ibu itu dengan saksama dan lama. Lalu dokter mengatakan, saya sudah tahu penyakit ibu. Ibu menderita, mengidap penyakit lain di bibir, lain di hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berani menjadi orang yang diutus dalam perutusan dan pelayanan apapun, maka kita harus berani mengambil resiko untuk diprotes, untuk dikata-katai, untuk ditolak, untuk dicela dan sebagainya. Tetapi ketika kita sudah berani dan bahkan kita sudah menerima perutusan dan berkat Tuhan, maka segala sesuatu itu seperti Paulus tadi, dia berani mengakui bahwa memang dia dulu adalah seorang penjahat yang mengejar-ngejar para pengikut Kristus. Tetapi ketika Kristus sudah menyapa dan menyentuh dia, maka ia menjadi seorang rasul yang berkobar-kobar semangatnya untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bukan hanya orang-orang yang dipanggil, dipilih dan terutus, tetapi sebagai umat biasa pun kita mendapat tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan Tuhan dan karyanya di tengah dunia dan masyarakat melalui kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang-orang Kristiani yang sangat mengasihi orang lain, yang sangat menghargai orang lain, yang mau terbuka dan bergaul dengan siapa saja, yang mau menolong orang-orang yang menderita tanpa memandang bulu, tanpa membeda-bedakan, maka di situ kita sungguh-sungguh menjadi orang yang diutus Tuhan. Itu berarti Kristus sudah masuk dalam perahu kehidupan kita dan kita sudah menebarkan jala dan kita menangkap banyak ikan. Ikan-ikan akan perbuatan baik, kebajikan, kebijaksanaan yang membantu membawa orang kepada Tuhan dan mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari pertama-tama kita melihat ke dalam diri kita bahwa kita semua dipanggil, kita semua diutus mengambil bagian dalam mewartakan cinta kasih Tuhan dalam setiap pekerjaan apa saja, sekecil apapun. Ketika kita melakukan itu dengan iman dan kepercayaan bahwa Tuhan menyertai kita seperti Petrus, karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Semoga kita juga senantiasa menebarkan jala kebaikan dan perbuatan-perbuatan kita, sehingga kita membawa banyak orang untuk mengenal dan mengikuti Kristus. Amin.